Bagikan skenario, adik-adik nanti yang bermain peran nanti diminta waktunya itu sekitar 10 menit ataupun 5 menit seperti itu untuk membaca skenario-nya dan memahami dari masing-masing peran. Sedangkan untuk adik-adik yang ibu akan membagikan lembar pengamatan dengan nanti adik-adik akan mengamati bagaimana proses jalannya pertemuan ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan adik-adik isi. Baik adik-adik, tadi ibu sudah membagikan skenario-nya kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah memahami isi dan juga peran dari skenario ini? Sudah, Ibu. Mohon maaf juga di sini ibu mau menyampaikan karena tadi adik-adik sudah bersedia hadir di tempat ini bersama-sama dengan ibu dan juga teman-teman yang lainnya untuk berdiskusi tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Ibu minta adik-adik semua harus terbuka ya. Ya, Dan Ibu. juga nanti kan setelah ini kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi lagi. Nanti saat sesi diskusi itu ketika adik-adik mau menyampaikan pengalaman ataupun pesan, ibu minta adik-adik untuk terbuka. Dan untuk teman-teman lain, apabila ada teman kalian nanti yang mau terbuka atau mau menceritakan tentang pengalaman mereka, ibu minta teman-teman yang lain juga untuk saling mendengarkan dan juga memahami apa yang mereka ceritakan. Baik, Ibu. Dan satu lagi, di sini kita melakukan bimbingan. Ibu minta kepada adik-adik semua agar apa yang kita diskusikan, yang kita ceritakan hari ini, semuanya selesai di sini. Tidak perlu adik-adik ceritakan lagi setelah kepada orang lain setelah adik-adik keluar dari tempat ini. Baik, Ibu. Baik, apakah skenario-nya sudah jelas? Sudah, Ibu. Adik-adik sudah memahami? Sudah, Ibu. Kalau dari tahu sudah memahami? Sudah, Ibu. Namun ibu lihat adik-adik kurang bersemangat. Bagaimana kalau kita sedikit dulu? Ya, Ibu. Siapa di sini yang bersedia untuk memimpin sedikit? Teman ibu. Kita. Oh, adik Farsi. Adik Farsi mau memimpin sedikit? Baik. Adik semua begini dulu ya. Apresiasi untuk adik Farsi. Mohon maaf adik Farsi, kira-kira SBT itu seperti apa? Mungkin adik Farsi bisa tunjukkan kepada teman-teman semua sebelum melakukan SBT ini. Jadi bagi Ibu, SBT kita ini SBT yang sering dilakukan kebanyakan ya. Namanya SBT Marina Menari. Pasti teman-teman yang lain sudah ada yang pernah dengarkan SBT itu. Iya. Itu siapa SBT yang Marina menari itu toh? Iya. Iya. Adik, saya belum tahu. Saya Bu. Jadi yang mendengar dulu beralih ya dulu. Adik masih bisa juga saya kita latihan dulu. Ya. Jadi SPT ini ya teman-teman, Marina menari di atas menara. Apakah teman-teman sudah dengar itu? Sudah. Mesti Marina menunjukkan diri sendiri. Menari di atas menara. Itu posisi. Lalu nanti itu
diskusi kita ditunda dulu ya, karena hari ini Ibu akan memberikan permainan kepada adik-adik. Itu ada 2 permainan. Jadi nama gamenya di sini itu ada 2 permainan, yaitu bagaimana cara saling berkomunikasi. Permainan Bu, wah sepertinya asik. Asik, tapi ini bukan sembarangan permainan adik-adik. Jadi di sini kalian harus bisa belajar baik itu mendengarkan, bergiliran berbicara, menggunakan bahasa tubuh, dan berani menyampaikan pendapat. Apakah adik-adik sudah siap? Siap-siap Ibu. Anak-anak pun tampak penasaran dan mulai bersiap mengikuti tantangan dari Bu Maya. Bu Maya memberikan instruksi kepada setiap siswa untuk mengatur posisi kursi menjadi melingkar. Semua siswa diminta fokus untuk memulai permainan pertama. Oke, baik adik-adik. Jadi Ibu minta adik-adik untuk membuat dalam bentuk lingkaran. Baik Ibu. Oke, baik, sudah? Sudah Ibu. Oke, baik. Jadi dalam permainan ini adik-adik ada aturannya. Jadi aturannya di sini setiap adik-adik harus hanya bisa berbicara itu 1 kalimat saja, dan adik-adik harus bisa mendengarkan mendengarkan pendapat dari teman itu sampai selesai. Dan yang paling penting itu dalam permainan ini adik-adik tidak boleh memotong pembicaraan dari adik-adik. Mengerti? Mengerti Ibu. Oke, Saya baik. dulu Bu, saya punya banyak sekali ide Bu. Rani, tunggu giliran dulu ya. Kita mulai dari Bima dulu. Saya ini kita bisa bersama Ibu. Bagus sekali Bima. Siapa bicara? Saya tidak dengar. Beni, simpan dulu HP-nya ya, karena permainan ini butuh kefokusan dari kita. Walau awalnya campur, perlahan mereka mulai belajar untuk menunggu giliran dan mendengarkan. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita lanjut ke permainan kedua ya. Jadi di permainan kedua ini adik-adik bisa mengekspresikan bahasa tubuh. Jadi di sini permainannya itu di mana adik kasih tunjukkan perasaan dan gerakan, baik itu ekspresi senang, ekspresi bingung, atau ekspresi marah. Apakah adik-adik bisa? Bisa Ibu. Oke, baik. Silakan. Saya ingin mencoba lebih dulu Ibu. Saya ingin mencoba ekspresi senang Ibu. Oke, baik. Rani duluan. Yes. Adik-adik jangan saling tertawakan. Kesalahan itu merupakan hal yang biasa. Jadi adik-adik yang lain juga nanti harus menghargai apabila ada teman yang salah ya. Iya Ibu. Adik Rani, adik Sita yang berperan sebagai adik Rani mungkin bisa tarik nafas dulu. Baik Ibu. Kalau sudah siap baru dilanjutkan lagi. Kita beri apresiasi dulu ya. Adik-adik sudah setengah permainan dan tinggal sedikit lagi ya Ibu Maya. Adik-adik yang berperan sebagai Ibu Maya ini sangat bersemangat hari ini. Apakah adik Sita sudah siap? Sudah Ibu. Baik, kepada adik Sita saya salah. Rani. Oke, baik, kepada adik Rani, Ibu persilakan. Baik Ibu. Yeay, sudah berjaya 100. Saya anak seorang jenius. Ran, kamu kayak artis TikTok. Tadi tulisan apa ya? Bima, kamu mirip banget sama aku. Suasana kelas pun mulai hangat. Mereka tertawa bersama dan mulai menikmati proses belajar komunikasi. Namun, suasana kembali sedikit tegang ketika Rani tanpa sadar menyela lagi saat Bima berbicara. Oke, baik adik-adik. Jadi setelah adik-adik permainan di atas, apa makna dari permainan tersebut?
Oh iya, maaf. Saya juga salah Bu. Tadi tidak fokus dan masih belum. Nah, itu dia komunikasi yang baik bukan tentang soal bagaimana kita berbicara adik-adik, tapi bagaimana kita saling mengenal satu sama lain, bagaimana kita menghargai pendapat dari teman-teman, dan juga kita harus bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman lain. Di sini salah satu contohnya tadi dari Rani, kita tidak boleh memotong pembicaraan dari teman-teman lain, adik-adik. Ya Ibu, ternyata kalau diingatkan rasanya saya lebih berani. Mereka mulai menyadari bahwa komunikasi yang baik dimulai dari sikap saling menghargai. Hari pun berakhir dengan suasana penuh senyum. Setiap siswa menunjukkan perubahan sikap dan semangat baru. Ibu, Ya, saya mau mencoba untuk menyampaikan pendapat saya. Ternyata kalau dikasih kesempatan saya juga bisa Ibu. Iya, itu yang sangat bagus adik. Saya juga Ibu. Jadi menurut saya belajar untuk tidak memotong pembicaraan orang lain ternyata lebih enak dan nyaman kalau kita berbicara bergantian Bu. Iya, itu sangat benar adik. Saya juga Bu. Saya Bu kalau menyapa terus saya akan ketinggalan waktu. Jadi mulai sekarang saya akan coba untuk lebih fokus lagi ketika sedang diskusi. Saya Ibu, kalau saling mendengarkan ternyata komunikasi itu jadi lebih seru. Bagus, hari ini adik-adik sudah mempelajari bagaimana arti komunikasi yang baik atau komunikasi yang benar. Jadi di sini tadi adik-adik bisa bagaimana belajar tentang bagaimana mendengarkan, menghargai atau dan percaya diri berkaitan dengan pendapat dari adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama adik-adik. Dan sejak hari itu, mereka berkomitmen untuk berkomunikasi dengan lebih positif. Tidak hanya di kelas, tapi juga di luar sekolah. Karena komunikasi yang baik bisa membuat semuanya terasa lebih seru dan menyenangkan. Baik, sudah selesai. Sudah Ibu. Mari kita berikan bisa mengambil posisi duduk seperti yang awal untuk waktu ya. Ya Ibu. Dan Izin mengulangi. terima kasih. Terima kasih Bu. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah menerangkan sosial dramanya dengan sangat baik. Karena ibu mengerti, karena belum ada persiapan sebelumnya dan ibu langsung membagikan skenario. Namun penampilan kalian hari ini itu sangat-sangat bagus. Terima kasih Ibu. Di sini ibu akan bertanya sedikit terkait dengan pelaksanaan sosial drama yang tadi adik-adik perankan. Ibu tanya dulu kepada yang bermain peran ya. Ya. Kira-kira bagaimana penghayatan dari kalian yang bermain peran tadi, mulai dari Rani, Bima, Doni, Sinta, dan juga Maya? Saya Ibu. Baik, mulai dari adik Sinta. Baik Ibu, jadi setelah tadi saya bersama teman-teman saya memainkan drama singkat tadi itu Ibu, menurut saya manfaat yang saya dapatkan dari drama tadi itu bagaimana kami harus bisa untuk saling mendengarkan, harus bisa saling bergantian untuk berbicara, tidak boleh saling memotong pembicaraan orang lain Ibu. Jadi komunikasi itu bagaimana kita mendengarkan dan juga kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Oke, terima kasih adik Sinta. Kita berikan apresiasi. Selanjutnya, baik untuk adik-adik. Baik Ibu, tadi kan saya berperan sebagai guru. Jadi kalau menurut saya, kalau kita menjadi guru itu kita harus juga melihat bagaimana siswa itu berkomunikasi dengan baik. Contohnya tadi Ibu. Jadi ketika kita sudah melihat bagaimana kita memberi atau melatih anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu mendengarkan, menghargai dan membantu adik-adik juga untuk bisa percaya diri. Bagus sekali ya adik-adik. Kita berikan tepuk tangan ya. Selain adik Sinta dan juga adik-adik, mungkin ada
Tadi Bima sering dipotong pembicaranya oleh Adik Rani ya? Iya, Ibu. Memang Adik Rani dan Adik Rani yang suka sekali dipotong pembicaraan. Apakah di kehidupannya tak ada lagi begitu? Ibu harap tidak ya. Tadi setelah melewatkan proses drama tadi, sekarang Ibu akan bertanya untuk tim observernya. Tadi siapa yang tim observer? Adik Roli, Adik Rina, dan Adik Vini serta Adik Marsia. Ibu akan bertanya terkait dengan bagaimana pengamatan adik-adik terhadap kegiatan sosial drama kita hari ini, terkait dengan peran dan cerita dari teman-teman kalian. Maaf terus sebentar ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang adik-adik tanggapi? Kira-kira seperti apa pesan utama dari pelaksanaan ataupun dari cerita sosial drama yang teman-teman kalian berikan tadi? Baik, mulai dari Evelina. Dari sosial drama yang tadi diberikan oleh teman-teman, saya bisa melihat bahwa pentingnya komunikasi yang efektif serta saling menghargai dan saling bekerja sama dalam kelompok itu adalah hal yang baik itu. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Jawaban yang sangat bagus ya. Mungkin ada adik-adik lagi yang ingin menjawab ataupun menanggapi terkait dengan pesan utama dari sosial drama. Untuk adik kelas silakan. Jadi yang saya dapatkan pesan utama dari sosial drama tadi adalah bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain, kita menerima ini pendapat orang lain dan tidak suka memotong pembicaraan orang lain seperti yang diperankan oleh tokoh ini. Kita harus mendengarkan orang lain berbicara, menghargai ini pendapat dari teman ketika berbicara, kita tidak memotong ketika teman kita memberikan saran, memberikan apa yang menjadi saran dari teman kita. Mari kita berikan tepuk tangan. Apakah dalam kehidupan adik-adik sekalian selama ini sudah menerapkan hal tersebut atau belum? Jujur sih, belum 100% ya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu untuk adik-adik, kira-kira contoh strategi atau teknik komunikatif yang efektif dalam interaksi sosial itu seperti apa? Contohnya seperti strategi atau teknik itu menurut adik-adik yang observer setelah melihat bagaimana adik-adik teman-teman lain tadi bermain peran, kira-kira itu seperti apa? Baik, untuk adik Roli. Contoh yang bisa kita gunakan itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara tanpa ini apa? Ibu harap kedepannya adik-adik bisa menerapkan strategi dan teknik yang sudah adik-adik sarankan ya. Nah, siapa yang bisa menerapkan strategi dan teknik yang adik Roli sarankan tadi? Terima kasih karena adik-adik sudah bersedia untuk menerapkan strategi ini, dan ibu harap kalian bisa menerapkan ini di kehidupan kalian, entah itu mau berinteraksi dengan teman, dengan guru kalian, dengan orang tua, ataupun dengan kakak-kakak. Nah, itu alangkah sangat baiknya ketika adik-adik itu mau menerapkan. Yang ketiga itu, apa sikap positif yang ditunjukkan oleh tokoh dalam sosial drama saat menghadapi kesulitan dalam interaksi sosial? Adik ini sudah dari tadi dia ingin menjawab. Ibu berikan kesempatan kepada adik ini. Oke, baik, terima kasih Bu. Kalau untuk sikap positifnya itu yang saya lihat itu dari pemeran utama yaitu si Bima. Walaupun pembicaranya sering dipotong oleh teman Rani tadi, dia tetap menunjukkan sikap optimis atau dia tetap mencoba untuk bagaimana memulai komunikasi, berbicara di dalam kelompok, dan juga dia tetap melakukan hal-hal baik dalam proses diskusi tersebut, dan juga ketika dia gagal dia tetap mencoba kembali tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi dia tidak pernah putus asa, tidak pernah mengingat hal-hal yang buruk, dan tetap mencoba hal-hal yang positif untuk perubahan dalam proses diskusi mereka dalam kelompok itu. Mari kita berikan apresiasi. Untuk adik Rina. Cuma
bicara kita, mendengarkan, dan menanggapi apa yang teman kita bicarakan. Baik, terima kasih adik Armando. Jadi jawaban dari adik Armando itu sangat benar. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita mendengarkan saja, tapi bagaimana kita menghargai, menanggapi, dan juga bagaimana kita menghormati lawan bicara kita. Contohnya saja, kalau adik Armando itu berbicara dengan adik Sita, tapi adik Sita ini hanya mendengarkan tapi tidak menghormati. Seperti tadi, adik dia memerankan sebagai Doni. Adik Doni hanya fokus pada bermain saja. Jelas dia tidak mendengarkan apa isi ataupun makna atau pesan dari komunikasi yang mereka lakukan tadi. Jadi, dengan komunikasi itu memiliki banyak manfaat dan juga banyak manfaat untuk adik-adik semua. Salah satunya, pesan atau informasi yang diterima atau yang diberikan itu bisa didengarkan dan juga bisa ditanggapi dengan baik. Kalau adik-adik tidak mendengarkan lawan bicara kalian berbicara dengan kalian, itu sama saja adik-adik tidak menghargai atau adik tidak menghormati lawan bicara dalam proses komunikasi. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Kedepannya apa yang akan adik-adik lakukan? Oke, mulai dari adik. Baik Ibu, kalau dari saya Ibu, jadi sesi drama yang Ibu berikan ini sangat sesuai dengan kehidupan kami selama ini Ibu di sekolah. Jadi ini juga untuk saya juga Ibu, terkadang kalau di dalam kelas ketika teman-teman melakukan presentasi, terus saya berbicara, teman-teman di depan presentasi, terus saya di sini ribut, terus ada teman yang menegur, saya tidak mau mendengarkan Ibu. Jadi mungkin dengan mengikuti bimbingan yang Ibu berikan hari ini, dan kami juga sudah menampilkan sosial drama, semoga kedepannya saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya Ibu dan mencoba untuk mulai menghargai teman-teman. Oke, sangat bagus ya. Kita berikan tepuk tangan untuk tadi siapa lagi yang mau menjawab? Saya Ibu, tapi bersama dengan apa yang disampaikan oleh teman Ibu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik semua. Baik, adik-adik, kita sudah melewati proses diskusi kita hari ini dan juga Ibu lihat waktunya juga sudah hampir selesai. Di sini Ibu akan menyampaikan satu pesan untuk adik-adik semua. Karena kita sudah memulai, Ibu sudah mendapatkan catatan terkait dengan kurang efektif dan juga sikap tidak positif dalam berkomunikasi. Ibu sering mendapat catatan dari wali kelas, dari orang tua, dan juga dari masyarakat bahwa masih ada anak-anak itu yang tidak memiliki sikap positif dalam komunikasi. Dan Ibu harap catatan kalian ya. Ya, Ibu. Pesan Ibu ke depannya, jika adik-adik berinteraksi ataupun adik-adik bercerita dengan teman-teman ataupun orang tua atau saat sedang berbicara dengan keluarga, adik-adik harus mendengarkan satu sikap, yaitu mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan, tapi juga ada sikap lain seperti menghormati dan menghargai. Seperti tadi Ibu katakan, kalau adik-adik hanya cukup mendengar, pesan yang mereka sampaikan itu mungkin tidak adik-adik terapkan. Kalau orang tua menasihati, tapi adik-adik hanya mendengar tapi tidak menghargai, contohnya dengan bermain game, itu pasti secara tidak langsung pesan yang orang tua sampaikan itu tidak akan adik-adik terapkan. Jadi Ibu minta kedepannya itu terapkan sikap mendengarkan, menghargai, menghormati ketika sedang berkomunikasi. Jangan menyepelekan lawan bicara kalian. Jangan kalian aktif ataupun kalian suka melakukan aktivitas sendiri tanpa harus mendengarkan orang lain. Ya, Ibu. Apakah adik-adik bisa menerapkan ini? Bisa Ibu. Ibu harap bisa ya. Jangan sampai kalian keluar dari ruangan ini kalian tidak menerapkan dengan baik. Tidak Ibu. Baik adik-adik. Namun sebelum itu Ibu akan menggali lagi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Tadi kan itu terkait hanya dengan social
mereka akan selalu terbuka. Selalu. Ibu bertanya lagi, kalian senang tidak datang ke sini? Baik, terima kasih. Ibu sudah selesai kita melakukan kegiatan hari ini. Baik Ibu. Baik, kalau tadi kita sudah memulai kegiatan dengan berdoa, maka kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Ibu. Baik, hari ini silakan. Baik Ibu dan baik Ibu dan teman-teman, mari kita mengucapkan hati yang paling kita mengucapkan dalam doa dan teman yang lain bisa menyesuaikan. Saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk observer mungkin bisa mengumpulkan tadi materi yang diberikan. Ibu untuk skenario-nya disimpan dulu. Adik-adik mau bawa atau dikumpulkan? Buat saya Bu. Oh baik. Yuk, untuk LKPD ya? Iya, iya. Baik adik-adik, karena kegiatan kita hari ini sudah kita jalankan dengan baik dan juga kita sudah melaksanakannya dengan baik, ibu bertanya setelah ini kita masih ada tambahan pelajaran? Masih. Baik, mungkin waktunya juga sudah memulai ya pelajarannya. Jadi ibu tutup kegiatan hari ini. Ibu harap bertanya kalau ada masalah, bukan hanya ada masalah, kalau adik-adik punya diskusi tentang cinta,